khususnya. Siang saja, selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Oh, benar. Sebenarnya pagi tadi saya bangun, saya lihat di Facebook saya, dan dia muncul satu memori. Sekarang kan ada memori kan? Iya. 5 tahun yang lalu, tahun 2011 kalau nggak salah ya. 2011 Jun 4. Saya tulis di Facebook saya itu. Pagi tadi saya lagi pikir saya mau share, kok begitu pas ya. Saya tulis di Facebook itu, sebenarnya kita mau bawa relawan kemana ya di Indonesia ini? Kita mau bawa relawan kemana? Intinya mau apa? Dan di situ arahnya mesti benar dulu, baru kita bisa adakan training supaya training kita tuh Oke, saya tadi lihat kembali yang video-video Jingse yang pertama. Sebenarnya asal usulnya sangat simple. Saya sama Ciang Sisi waktu itu kita lagi mau bikin buka restoran baking. Pas lagi ada tempat di Ciang Sisi, satu toko yang besar. Dia pikir itu kita buka vegetarian restoran. Dan waktu itu kita sering pulang ke Polen, setiap bulan kurang lebih. Dan kita ketemu Eric Yao, mantan CEO Thai TV. Dan tiba-tiba dia bilang, kamu buka restoran vegan. Saya kemarin pernah dengar Master cerita, dia ada satu impian. Ya, dia pengen buka satu toko buku atau kafe gitu. Kita happy, tiba-tiba kaget, Master ada impian gitu. Jadi kita pulang, kita cari Master. Karena katanya Master pengen apa? Sebenarnya itu sebelum naik to one, sebelum tahun 1999, karena sebelum gempa, Master ada satu impian. Master bilang zaman sekarang itu banyak orang ke kafe. Ya, karena tahun 99 itu udah banyak Starbucks mulai, Coffee Bean mulai banyak sih. Bagi yang muda-mudi suka ke kafe, minum kopinya, ngobrol, merokok apa itu. Dan itu tren yang bagus, Master bilang itu, at least tren yang bagus daripada tren ke pub. Nah, sebelum kafe kan semua orang tren ke pub. Yang suka ke minum alkohol kan suka pub, at least dia berganti ke coffee. Jadi Master pikir itu, bagaimana kita satu tempat bisa kumpul untuk anak muda ataupun siapa aja, mereka bisa kumpul di situ dan berendung suatu dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa saling berbagi sama-sama dengan. Dan terakhirnya Master kasih kita 6 kata: simple, instant, and creative. Ya, Master kasih kita. Jadi terakhir terpaksa kita minta Eric Yao mendesain. Awal kos relawannya dia polis, dia nyalakan berkah, benar-benar ya semua di situ. Jadi lahannya ada 8 jalan kaki gitu. Kita pakai semen, itu simple. Dan kita juga pakai bambu, itu instant. Dan kreatif sebenarnya kita menggunakan banyak barang-barang recycle apa menggunakan itu. Dan kita mulainya Jingse yang pertama di Malaysia. Setelah 2-3 tahun Taiwan mulai Jingse. Sekarang udah ada 100 lebih Jingse. Nah, hari ini kita bukan bahas mengenai Jingse Fungsian Cafe ya. Bagi saya, Jingse adalah satu hal yang bisa sharing di sini. Sebenarnya zaman sekarang mungkin 2 tahun ini semua orang dengar ada Jingse kan. Selalu sekarang kita dengar Jingse bukan satu orang yang menjadi Jingse. Apa sih Jingse-nya? So, di dalam pameran di bawah, di tanda satu kan ada, kita pakai apa ya bahasa Indonesia kan? Kehidupan Jingse ya. Bahasa Indonesia itu, Jingse dan Jingse. Nah, sebenarnya segalanya, ya, dia bukan produk. Kenapa? Ya, dia ada tujuan yang cukup penting di dalamnya. Jingse pertama adalah ajaran buku-bukunya, mensucikan hati. Jingse yang kedua adalah bagaimana kita menjernihkan tubuh dengan alam. Masa tidak mau create produk untuk tidak, demi kesehatan kita, demi alam kita, baru kita jalankan sebenarnya. Tapi selama ini kita melihat Jingse Fungsian Cafe itu produk, kan? Karena kita tidak tahu dalamnya apa. Jadi kita pameran kenapa tidak ada relawan? Atau mau ngomong apa nih? Karena nggak makan juga nasinya, sabunnya. Jadi kita tidak bisa merasakan sebenarnya. Banyak salah. Oke, so kita nonton sedikit mengenai Jingse. Jingse adalah ada MTV yang juga sekarang. Oh, ganti ya. Oh, nggak usah ini dan next saja. Nanti baru kita nonton. Oh, dia ada subtitle Indonesia, nanti kita nonton ya. Dan saya keluarin 2 gambar ini cukup penting sebenarnya, ya, karena perkembangan kita udah 20 tahun lebih di sini kan. Dan semua orang melihat kita di luar. Oke, ini kita panggil mazhab Tzu. Semua orang udah tahu Tzu itu siapa. Tzu itu ada 4 misinya. Tzu lebih bantu orang kan. Ada bencana, ada orang Tzu, ada orang sakit, ada Tzu kan. Oke, so kita semua di dalam Tzu ini sebenarnya. Dan kita paham nggak sebenarnya kenapa kita kumpul di sini, kenapa kita pakai seragam?
apa yang benar-benar kita mau dan benar-benar tujuan suci itu di kita, dan kita mendapat juga manfaat tujuan sucinya. Ada yang tahu tujuan suci itu apa? Misi suci tahu kan? Visi suci apa? Visi suci mensucikan hati manusia, masyarakat yang tentram harmoni, dunia yang bebas dari bencana. Ini adalah tujuannya. Jadi kita pioneer, kita orang senior di dalam suci, benar kan? Kita dapat ini nggak? Hati yang suci, masyarakat yang harmoni, dan dunia bebas dari bencana. Dari kita aja, yang kita ngomong yang lain maksudnya. Apa maksudnya hati yang suci? Pernah bayangkan orang hati yang suci kayak apa? Benar, nggak benar. Orang yang hatinya suci kayak apa sebenarnya? Kayak ngomong gitu. Suci gitu ya? Ya. Atau kayak apa? Ya, bagi saya sebenarnya hati yang suci adalah orang yang bahagia. Kenapa dia bisa bahagia? Tidak ada kemelekatan, tidak ada serakah, tidak apa. Jadi bahagia. Kalau dia bahagia, kalau kita semua bahagia, masyarakat baru bisa harmoni, benar kan? Kalau keluarga kita tidak bisa bahagia, bagaimana masyarakat bisa harmoni? Kalau orang yang bahagia, dia pasti ramah lingkungan sebenarnya. Dia hargai resources apa yang ada sebenarnya. Baru dunia bebas bencana. Jadi ini di luar orang melihat kita madar suci. Next, di dalam cukup penting adalah kita bilang mewariskan ajaran jingse, ajaran jingse, ajaran jingse. Tanpa ajaran jingse tidak ada mazhab suci, hanya ada yayasan Buddha suci. Ya, itu perbedaannya. Mazhab suci itu dia mesti ada ajaran jingsenya. Yayasan Buddha suci itu gak apa-apa, dia NGO. Dia bisa teruskan maka NGO, kayak Lion Club, Rotary Club, ya. Dia bisa terantang nanti seterusnya, gak apa-apa. Oh nggak happy lu kok buka akhir cabang kan? Tidak. Jadi ajaran jingse adalah intinya sebenarnya. Tim relawan jingse bukan hanya untuk produk, tapi bagaimana kita mewariskan ajaran jingse. Dan kita pahami ajaran jingsenya. Setiap kegiatan itu ada ajaran jingsenya. Dan baru kita bisa hidup bahagia, baru kita bisa hatinya suci. Itu tujuan paling penting. Kalau kita tidak bahagia, then no point. Kita jalankan apa? Dan ini paling penting ya, nextnya. So, to me, jingse, dua kata ini adalah kampung halaman batin. Setiap kali saya datang jingse, saya berpikir kembalinya perjalanan pulang ke kampung halaman batin. Siapa pernah pulang ke Hualien? Bisa angkat tangan. Pernah pulang ke Hualien? Wah, separuh lebih belum ya. So, pulang ke Hualien happy. Ketemu masa happy. Cukup. Dapat souvenir happy lagi. Naik gak apa-apa. Ya, pulang ke halaman batin sangat penting karena masa selalu bilang itu kampung halaman batin. Mereka kan gila ya. Kamu orang Taiwan. Kok pulang-pulang? Saya nggak usah orang Malaysia. Kenapa pulang Taiwan? Karena kampung halaman batin kita di situ. Ini benar-benar kita merasakannya. Ya ini Lebaran udah sampaikan, udah pulang kampung kan. Huijia dulu, Huijia kan enak kan, benar kan? Besok sama Huijia, besok mau pulang Malaysia lagi. Nah, itu satu perasaan yang kita bisa pulang ke tempatnya yang itu batinnya di situ sebenarnya. Now home is where the heart is like. Hati kita di mana? Di situ hati kita. Kenapa hati kita taruh di situ? Sampai kita pengen pulang ke kampung halaman batinnya. Apa maksudnya Huijia? Ya, saya kemarin lagi sharing sama guru-guru, tiba-tiba dapat satu MTV ya dari teman saya di Social. Kenal di Social? Nah, dia pernah datang sini kan di Social. Dia 3 tahun lalu dia cipta satu lagu panggil Huijia dulu. Kita coba dengarkan lagunya. Karena kita rindu dengan rumah, rindu dengan orang yang kita cintai.靠在我肩上，我世上从此没有天空，鸟该怎么飞？抬起头来，还能看见谁？如
会不会枯萎？如果可以给你一双翅膀，到我心里飞，让我的你紧紧相随。我可以让你放下疲惫，到我梦里睡。我会轻轻地擦干你的泪，到我心里飞，到我梦里睡，到我心里Ada yang bisa paham lagunya? Bisa katakan? Oke. Kayaknya kita harus belajar menteri itu baru bisa jadi relawan Jingse. Saya tiba-tiba suka ini karena dia bukan hanya ngomong kenapa kerja dulu, kenapa pulang ke rumah haram, pulang ke rumah ya. Sebenarnya rumah ada apa? Kenapa kita mau pulang rumah? Kita ketemu orang tua kita ketemu saudara kita, apa perasaan kita? Kita bilang Seci adalah satu keluarga besar, benar kan? Keluarga ada rumahnya, ada keluarganya. Tapi benar kita ada perasaannya? Belum, benar kan? Kita anggap itu kerja, datang sini kerja sosial, datang sini berbuat baik. Kita belum ada perasaannya gitu loh. Lirik di dalam itu sebenarnya jelasin sebenarnya rumah itu, keluarga itu kayak langit. Kalau tanpa langit, saya nggak tahu burung gimana terbang. Ya, kalau 4 musim tanpa gilirannya, saya juga nggak tahu gimana bunga bisa. Sebenarnya intinya paling penting, kalau tanpa ajaran Jingse, saya nggak tahu saya di mana sekarang. Tanpa ajaran master, saya nggak tahu saya masih berdiri di sini nggak sebenarnya. Saya masih pakai seragam ini nggak? Tidak. Jadi kenapa kita masih di sini? Dan Seci itu lumayan bedanya adalah relawan Seci masih bisa berdiri rumah di Secinya. Gak tahu kenapa ya, kadang-kadang dia bete, dia geram, tapi dia masih diseci gitu loh. Dan kalau di luar kita udah keluar kan, kita udah merantau, kita keluar, kita bentuk sendirinya. Mau nggak suka tuh ya wabet banyu menimbang, biasa sosial lagi kan. Tapi diseci nggak tahu kenapa, dan tidak happy dengan siapa, masih di sini, puluhan tahun di sini juga ya. Kenapa? Ini kita mesti tanya sebenarnya. Kenapa? Saya kemarin merenung itu kenapa ya? Karena masih ada master. Karena ada master, karena ada hualien, karena ada ajarannya. Saya bukan demi siapa saya jalankan, saya jadi gaji, benar kan? Kita malah mesti bayar banyak uang sebenarnya. Kenapa kita masih di sini? Karena ada master, karena ada hualien, karena ada ajarannya. Jadi kita mesti mendalami ajaran-ajaran ini semua sebenarnya. Kita yakin dengan master, kita datang ke Seci, kita mau bergabung, kita mau belajar, kita mau kontribusi sebenarnya. Master itu siapa? Master ngajarin kita apa sebenarnya? Kalau kita tidak mendalami, kita hanya ikuti orang-orang yang kayaknya training gitu kan, benar kan? Kerja gitu kan, capek ya benar. Ya, selesai kegiatan pergi massage kakinya situ, capek katanya gitu, ikut juga ya. Tapi kenapa yang lain tidak kan? Orang lain tidak. Ya, saya pernah sekali itu selesaikan 3 hari, wah kaki nggak bisa jalan semua pergi ke reflexology. Ini kayak proses, dan kita rotate prosesnya everyday. Terakhir kita happy nggak? Nggak tahu. Ya, jadi mendalami hal ini cukup penting ya. Next thing. So, kampung halaman batin adalah satu hal cukup penting sebenarnya. Kenapa kita mau pulang ke Hualien? Tujuannya apa? Ya setiap tahun kita pulang berapa kali sebenarnya. Bukan hanya training baru kita pulang. Dan jujur aja karena ada tim relawan Jingse di seluruh dunia, di beberapa negara udah ada sebenarnya. Dan kita ada camp relawan Jingse khususnya untuk Jingse. Mereka mendalami Jingse itu apa sebenarnya? Kenapa kita ada barang ini? Kenapa ada buku ini sebenarnya? Kenapa masa ngomong buku ini? Tujuannya apa? Dan dalam buku ini ngomongnya apa sebenarnya? So, bagi setiap negara kita mengharapkan semua relawan adalah relawan Jingse.
Kayak aku selalu bilang semua relawan somebody dan 3 in 1, tapi tidak. Kita anggap itu kerjaan dia, kita kerjaan beda. Jadi Cingsi itu semua relawan kita mendalamnya. Nah, Cingsi itu ada apa? Master selalu bilang itu mewariskan ajaran Cingsi jangan mulai dari Hualien. Walaupun tanpa master in future, tetap dia akan bisa mewariskannya karena ada Hualien. Hualien itu ada apa sebenarnya? Bukan hanya kehidupan Hualien, tapi Hualien itu ada apa di dalam itunya. Saya pas 13 tahun yang lalu saya datang ke Indonesia dan saya bawa satu video seharian di gereja perundungan. Seharian di gereja, sebenarnya di gereja Cingsi itu kehidupannya kayak apa? Dan zaman itu videonya 20 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini tetap sama, mungkin gedungnya beda, tapi kehidupannya tetap sama. Dan kenapa ajaran Cingsi akarnya di Hualien? Di situ kita belajar apa? Kita lihat video ini 10 menit mengenai seharian di gereja Cingsi. Subuh jam 3.50 pagi yang masih sunyi senyap, suara kentongan memecah kesunyian pagi. Pria masih terlelap bangun secara perlahan dan suara lonceng yang dibunyikan di sunyi yang bertugas telah mulai terdengar. Suara tabur bertalu-talu dari kecil hingga besar dan kembali menjadi kecil, menghimbau agar semua orang mulai memasuki aula untuk mengikuti sembahyang pagi, seakan memberi dorongan semangat agar kita lebih giat belajar demi pencapaian kemajuan. 震撼人心的鼓声，由小见大，由大见小，正急促地敲着。鼓声乃是敦促大众进大殿可诵之意。 Setelah usai sembahyang, Master memberikan wejangan pagi yang kadang berupa sepatah kata bermakna yang dalam dari dalam, kadang sebuah kisah yang bisa membuat orang berintrospeksi diri, bertujuan untuk membangkitkan kebajikan agar dapat menjaga kondisi hati masing-masing. 寓意深长的法语，也许是一则发人深省的故事，但无非就是希望启发人的善念，要大家好好照顾自己的心。 Setelah keluar dari ruangan sembahyang, semua orang dapat menikmati sarapan pagi yang enak yang dipersiapkan sejak subuh hari. Sarapan sambil mendengarkan siaran dunia kecil yang terdengar sayup-sayup di telinga. 一边用餐，慈济世界的广播节目也在耳边缓缓地响起。 Setelah itu dimulailah kehidupan yang sibuk. Para biksuni di gereja di bawah bimbingan Master tetap mempertahankan prinsip untuk tidak berkegiatan dalam sembahyang pelayanan, tidak berkegiatan dalam acara peringatan ritual, dan tidak melakukan kegiatan memohon bantuan orang. Mereka tidak akan makan bila tidak bekerja. Bisa Cici telah menjadi sebuah organisasi amal terbesar di Taiwan. Sekelompok biksuni yang hidupnya di Hualien ini tetap bekerja dengan tekun. Mereka menginginkan agar insan Cici di seluruh dunia bisa mengetahui, walau banyak sekali perubahan yang sekonyong-konyong terjadi dalam perjalanan mereka, namun ikrar suci welas asih dan semangat berdikari mereka tidak pernah berubah. Anda jangan menganggap enteng petak-petak sawah ini. Terdapat banyak sekali trik-trik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Misalnya dalam pekerjaan menyiang rumput, menggebur tanah, membenahi lahan, memberi pupuk, kemudian menabur bibit serta menyiram air. Setiap tahapan harus dikerjakan dengan serius. Pada masa lampau, demi untuk bertahan untuk hidup, pernah mencoba melakukan 21 jenis usaha, termasuk membuat sepatu bayi, popok bayi, sarung tangan, dan lain-lainnya. Sekarang, salah satu sumber penghasilan utama dia adalah tahu jali dan tepung kacang, yang merupakan makanan sehat. Jam 6.30 pagi hari, di lapangan yang berada di belakang dapur gereja, sejak pagi telah ada sekelompok orang sibuk bekerja.
Karena proses pencucian kacang sangat tergantung dengan waktu, maka setiap orang dengan sigap bekerja, ada yang membuka karung dan menuangkannya ke dalam baskom besar, ada yang segera mencucinya karena khawatir akan merusak biji jari karena terendam terlalu lama. Para relawan yang hadir pagi hari itu di gereja tidak tahan untuk tidak ikut dalam kegiatan ini. Seperti yang diketahui oleh orang yang pernah datang ke gereja, setiap orang khawatir akan ketidakadaan pekerjaannya, tidak merasa takut banyak pekerjaan. Semangat bersumbangsi tanpa pamrih ini berikan para biksu ini. Maka kita harus bisa membalas budi, karena di belakang setiap sop nasi dan sayuran yang dimakan terdapat jerih payah mereka. Ketika Hualien Taipei telah bisa terhubung berkat adanya kereta api Jijiang dan kereta api Lihua, Hualien bagikan seorang wanita dusun yang terbangun dari tidurnya dengan wajah yang cerah. Banyak orang yang sudi berhimpitan naik kereta api datang ke Hualien hanya untuk lari dari kesulitan Taipei dan agar dapat menghirup udara segar di timur Taiwan yang masih berbau pedesaan. Namun ada juga sekelompok orang yang berseragam ceci dengan wajah tersenyum berebutan naik kereta api jalur timur ini untuk berangkat ke Hualien menjadi relawan di rumah sakit Ceci. Setiap pagi antara jam 7 dan jam 8 pagi merupakan waktu praktek khusus antara relawan dan master. Mereka melaporkan kasus-kasus yang mereka tangani dalam beberapa hari dan juga berbagi rasa dengan master. Master juga selalu memberikan wejangan spontan, maka disebutkan bahwa merupakan waktu berpraktek khusus. Pada zaman sekarang, jarang orang membuat sendiri bajunya, tapi jubah yang dipakai oleh para biksu tidak pernah dibuat orang lain. Semuanya dibuat sendiri di sebuah ruang kecil di gereja. Dari segala jenis jubah sampai kaos kaki yang sulit pun dijahit dengan penuh perhatian. Biasanya jubah yang mereka pakai adalah warisan dari guru atau dari kakak seperguruan mereka. Bila sobek, mereka tambal kembali. Begitulah seterusnya. Mereka merasa sayang untuk dibuangnya. Yang bertanggung jawab di dapur biasanya disebut ahli tiangu. Bila Anda pernah makan di gereja dan melihat acara yang sedemikian megah, Anda baru dapat memahami beratnya pekerjaan mereka, karena mereka harus bisa melayani seratusan orang, mengatasi urusan makan mereka. Keluarga besar Ceci ini terdiri dari para bodhisattva yang berasal dari seluruh provinsi, anggota camp pelatihan musim dingin dan musim panas, serta para pengunjung yang menggunakan rangkaian kereta api Ceci dan pengunjung biasa. Maka acara bersantap dengan 30-40 meja adalah sesuatu yang biasa. Sekarang dapur Ceci menggunakan tungku kembali demi meringankan biaya di gereja. Lebih ekonomis menggunakan kayu bakar karena bisa dipungut di sekitar desa. Mungkin itu adalah alasannya. Lilin yang diproduksi di gereja juga sudah terkenal di mana-mana, mempunyai julukan lilin tidak mengalirkan air mata, tidak seperti lilin pada umumnya yang melelehkan keluar bila dinyalakan. Terlihat bagi wanita yang dandanannya telah rusak, air matanya mengalir ke dalam hingga terbakar habis, sama dengan filosofi Ceci dalam menjalankan misinya bagi lilin yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Seorang biksu dari dinasti Tang yang bernama Bai Chang demi untuk membangun rumah untuk hidup dan untuk melatih diri, memberi arah jalan yang benar serta kebebasan batin, telah menetapkan aturan tidak makan bila tidak bekerja. Sampai sekarang demi untuk bisa berdikari dan dapat menolong seluruh makhluk hidup, maka kita harus memegang prinsip bebas aktif. Dengan bekerja keras mematangkan tekad kita, para biksu dan biksuni tidak berharap mendapat asuhan dari orang luar, tapi dengan mencari makan sendiri untuk berlatih kebebasan batin.
Para biksu dan biksuni merupakan salah satu dari 3 pusaka Buddha Dharma. Maka setiap orang yang datang ke geria Paranungan selalu berkeinginan untuk berada di dekat mereka. Selain dengan master tentunya, bekerja bersama mereka, ikut merasakan kehidupan mereka, ataupun berbagi pengalaman, sehingga bisa memperoleh sesuatu yang berharga. 师父是佛法僧3宝之一的僧宝，所以每个慈济人回到精舍，除了亲近上人，最乐于接近的恐怕就是这群常住师父了。跟着他们一起工作，体会一下出家人的生活，或是与他们交谈几句，分享一些人生的体验，都会有很好的收获。而精舍的师父们又特别给人一种亲切的。 Para biksuni pun selalu melayani setiap orang dengan senyuman mesra. Setiap bertemu dengan insan janji yang berkunjung ke geria, selalu dengan ramah menyapanya, "Anda telah pulang." Kemudian menjamu mereka dengan minuman dan makanan, membuat kita merasa seakan pulang ke rumah sendiri. Perasaan yang sangat indah sekali. Tidak heran semua orang senang datang ke sini. Dan merupakan kampung halaman batin dari semua orang. Setelah mengantar tamunya pulang, para biksuni harus melakukan kembali pekerjaan rutin mereka. Kebaktian di malam hari bagi olahraga untuk menenangkan batin, di bawah lantunan pujian pada Sang Buddha. Kesibukan batin hari itu kembali menjadi tenang, tenteram. Ini yang 20 tahun yang lalu. Saya kemarin lagi BKE, dan pas juga 13 tahun yang lalu kita bisa minta, waktu itu saya lupa ya siapa yang voice over. Walaupun karena bahan videonya memang udah ada bahasa Mandarinnya. Terakhir kita paksa ini masukin ke bahasa Indonesia. At least bisa paham lah. Lebih bagus dari Mandarin kan. Oke. Nah, walaupun udah 20 tahun, tetap sama kehidupannya. Satu hal yang saya melihat di sini, mungkin dulu kita melihatnya biksuni-biksuni yang ikut masa itu sangat sulit ya kehidupannya. Dan Master memilih begitu sebenarnya. Memang zaman dulu kita melihat kehidupan Master itu, kita tidak tega kayak begitu. Jadi kita mau dukung, kita mau bantu gimana. Kita nggak bisa sumbang ke Master, kita nggak bisa sumbang ke Jingse sebenarnya. Semua relawan pulang ke Hualien di Jingse, kamu nginap, kamu makan, itu semua biaya dari Master, bukan kita, juga bukan dari Ciji. Tidak bisa satu sen pun dari Ciji. Dan bagi Master selalu bilang itu, bagi mereka hidup mandiri udah cukup, mereka udah bisa. Mereka nggak usah pusing sebenarnya mau tanggung begitu banyak hal. Padahal mereka kerja untuk menghidupi yang biksuni sekarang kurang lebih 200 lebih, dan juga yang belum Jingsu termasuknya itu 340 orang. Ini udah bagi mereka udah cukup. Tapi karena Ciji, relawan yang pulang ke Hualien, kerjaan bantuin jadi relawan di rumah sakit, mereka nginap di Jingse itu 100 lebih setiap hari ya. Belum termasuk yang lain, rata-rata setiap hari sekarang makannya kurang lebih 500 orang. Itu biaya dari Master. Dan bagi Master cukup, mereka juga mampu, tidak ada masalahnya. Tapi kenapa Master mau bangun pabrik-pabrik nasi Jingse, pabrik sabun itu apa? Itu bukan demi mereka, bukan demi cari uang untuk mereka juga sebenarnya, ya demi Ciji. Kenapa mau bikin nasi Jingse? Karena demi bencana. Demi bencana. Waktu bencana berlaku, kita bisa kirim nasi Jingse nggak paling cepat. Karena nggak usah masak kan. Taruh aku udah bisa makan. Tapi siapa yang mau lakukan? Ciji nggak bisa ambil uang itu untuk dilakukan kan. Pasti itu konflik kan. Kenapa uang kita untuk sosial diambil begitu? Jadi Master yang tanggung. Master sekarang mesti on loan, pinjaman dari bank untuk bangun pabrik nasi Jingse-nya. Dan setiap bulan mereka mesti bayar. Dan padahal pabrik nasi Jingse setiap bulan bisa produksi 7 kontainer. Yang kita pakai produk 1 kontainer.
Tidak. Sebenarnya bukan kita mau bantu master, kita coba orang tidak, master tidak mau begitu maksudnya. Jadi kita melihat biksu-biksu kehidupannya, sebenarnya sama dengan kita ya. Sama, master bilang sama. Kenapa sama? Biksu yang di Hualien, mereka tidak duduk meditasi, baca buku, mereka kerja. Di situ mereka melatih dirinya. Kita juga lewat sosial, lewat kerja untuk melatih dirinya. Tzu Chi itu bukan NGO saja. Tzu Chi itu satu tempat pelatihan diri supaya kita hidup bahagia. Terakhir kita bisa mencapai kebudayaan ataupun bodhisattva sebenarnya. Jadi kita lewat kerjaan, misi-misi kita, sosial, depo, kasus apanya, tapi dia mesti ada ajarannya. Sefu-sefu di situ mereka kerja, mereka ada ajarannya. Mereka cabut rumput, mereka ada ajarannya. Ya, bagaimana mereka melatih sabar, cabutnya itu loh. Kita kerjaan sosial di setiap hari di semua misi itu kita ada ajarannya. Ya. Jadi kita gampang berantem. Kita happy, bete berhenti sebentar. Udah ketemu nggak bete datang lagi sebenarnya. Jadi tidak bahagia nggak tidak. Nah, kenapa ajaran Chingse itu penting di semua kehidupannya? Ya kenapa orang-orang ke Chingse dia suka ngobrol sama bisu-bisu itu? Karena mereka juga bodhisattva. Saya lagi pikirkan masa selalu bilang kita bodhisattva. Saya kemarin pergi lihat Ibu Zainab lagi operasi. Okay. So padahal dia udah tahu 4 tahun yang lalu dia ada kanker, tapi dia tidak mengobatinya. 2 tahun yang lalu suaminya kena stroke, jadi dia mengobati suaminya itu. So kemarin Pak Misi bilang itu, dia udah tahu sebenarnya kan, dan dia orangnya keras. Dia tidak mau kasih tahu sebenarnya. Saya bilang sama Pak Misi, saya bilang tuh, kalau kamu ada masalah, kamu ngomong sama siapa? Kita ngomong sama Tuhan kan. Kedua kita di rumah, kita doa sama bodhisattva, benar kan? Masa minta kita menjadi bodhisattva? Kenapa dia tidak doa dengan kita? Kenapa dia tidak ngomong sama kita? Jadi kita mesti introspeksi, kita ini benar-benar bodhisattva nggak? Sampai semua orang mau ngomong sama kita. Bukan karena sifatnya keras, dia tidak kasih tahu orang sebenarnya. Kalau kita tidak menjadi bodhisattva yang benar, kita tidak bisa bantu orang sebenarnya. Sosial semua orang bisa lakukan, banyak orang bisa lakukan, dia disebut charity sebenarnya. Sampai dia tahap terakhir, mau pengobatan, mau kemo, baru kita bantuin dana, itu panggil charity. Itu bukan mensucikan hati manusia. Jadi karena adanya ajaran Chingse baru kita bisa menjadi bodhisattva yang benar, bukan hanya nama bodhisattva yang benar. Orang melihat kita, dia happy, dia bisa, walaupun kita tidak peduli nggak apa-apa, tapi dia bisa ngomong sama kita. Dia lagi ada masalah, lagi apa, ya bagaimana kita bisa cari jalan bantuin dia untuk membantu dia. Ya, itu adalah ajarannya. Nah hari ini sebenarnya 50 tahun Master berjalan. Dari 30 tahun yang lalu sebenarnya mungkin dia butuhkan kehidupannya, sangat sulit bagi mereka. Tapi Master tidak. Tahu nggak waktu Haiyan masuk Filipina 3 tahun 4 tahun yang lalu kan, udah masuk Filipina, memang Tzu Chi mesti bantu kan. Tapi Master tanyain ke sepunya yang menjaga account Chingse, dia tanyain dia di Chingse ada berapa uang cash sekarang. Waktu itu kita kata yang sefu itu katanya kurang lebih ada 3 juta NT. Master bilang keluarkan 3 juta NT ini langsung ke Filipina. Jadi kosong. Jadi rekening Chingse itu kosong. Ini setiap bulan mesti beli beras. Master tidak tanam beras, jadi mesti beli beras untuk kita makan. Enak gak makan di situ kan? Ya. Tapi dia mau keluarin. Itu demi Chongsen, demi semua orang sebenarnya. Ya, so bagi Master bukan cari uang ya. Dan setelah 50 tahun ini Master sudah mulai jelas, kita lebih jelas lagi sebenarnya Chingse itu demi apa. Chingse Cafe itu sebenarnya demi apa. Jadi kita ada 2 Chingse ya. Chingse ini kan kita udah tahu. Nama pertama Mas Jaden. Master memilih ini sebagai nama dia setelah larikan diri dari rumahnya. Dia melihat satu gambar di Jepang, satu kondisi yang cukup tenang gitu loh. Jadi dia suka, dan dia lihat foto itu dibawa tulisnya Chingse. Dengan hati yang tenang, dia merenung panggil Chingse. Jadi dia larikan diri supaya dia orang tahu dia siapa. Orang, kamu nama siapa ya? Dia bilang Chingse. Bagus juga ya. Jangan Jisok, Chingse gitu. Jadi itu nama Master juga sebenarnya. Dan setelah Tzu Chi-nya sampai 50 tahun ini, kita sekarang jelas Chingse itu adalah
Master Chen Yan. Itu adalah ajaran Qingshi, adalah ajaran Master Chen Yan. Karena dari terjemahan Master Chen Yan dengan bimbingan Master Chen Yan, kita memahami ajaran Buddha lebih mendalam dan juga lebih saintifik dan juga lebih modern caranya gimana kita mempraktekkan ajaran Buddha ini. So dia bilang Qingshi adalah famai de yento. Qingshi adalah ajaran punya akar di situ. Jadi kita mesti mendalaminya. Oke. Kedua Qingshi, ini kata yang kedua. Qing ini adalah bukan tenang, Qing ini adalah bersih. Bersih, bersih, menjernihkan. Kedua dia bilang Qing Jing de Yantou. Bagaimana kita menjernihkan bersihnya bumi ini adalah tubuh kita. Segalanya mulai dari itu. Jadi produk-produk Ziji dalam Qingshi itu semua ada ajarannya. Kenapa ada ukufen? Mereka cipta ini, mereka cari tahu ini bagus untuk kesehatan. Jadi mereka buat untuk master. Sebenarnya ukufen itu makanan master. Kita semua sayang master kan. Jadi kalau kamu ada produk apa paling bagus, kamu juga pakai bawa kasih master kan? Benar. Berapa 5 tahun yang lalu ada satu Ziji dari sini, dia nggak tahu jual produk apa cukup bagus, makanya bagus. Dia juga mau kasih ke master. Banyak sekali ada orang begitu, bawa barang-barangnya kasih ke master. Master makan kan? Belum tentu ya, karena kita juga takut ya, ini bawa apa kasih master makan kan? Paling bagus kita mau kasih ke master. Jadi setelah master minum, bagus, lebih sehat, lebih segar itu loh. Master bilang, kenapa kamu kasih dia makan? Jadi murid-murid saya mesti makan dong. Murid-murid saya juga mesti sehat, mesti makan. Karena mereka yang menjalankan tugas-tugasnya, mereka yang menjalankan bantu saya, membantu orang di seluruh dunia. Saya mesti menjagai semua murid saya. Jadi apa Master makan? Dia mau muridnya makan. Kalau itu benar-benar bagus. So dari awal itu baru kita adanya, oh ternyata ada ukufen begini, kita juga sama-sama relawan makan. Kita tidak mau jual sebenarnya itu. Saya selalu bilang itu sebagai murid Qingshi, sebagai murid master. Master jalankan apa, kita jalankan apa. Master makan apa, kita makan apa. Boleh? Bahkan tidak makan soto. Jadi kita tidak makan soto juga ya. Makanan yang sehat, master mau jaga, kita juga mesti jaga. Benar kan? Baru kita ada sempat ikuti master. So, ikutin master aja. Master ngomong apa, kita belajar. Master makan apa, kita ikut. Saya pakai sabun Qingshi. Waktunya dulu baik, mahal juga ya. Dan cepat dia kena air habis cepatnya gitu. Benar kan? So sekarang saya tahu sabunnya taruh di atas dan kena air gitu, tinggi-tinggi ya, supaya dengan cepat gitu dong. Dan sayangin, setiap kali saya pakai saya sayangin itu dong. Benar. Setiap kali kita pakai itu berapa chemical yang kita buang keluar. Kalau kita pakai sabun biasa, ya, I think 10 tahun yang lalu semua orang tahu SLF jangan beli kan. Yang SLC itu ada chemical itu kan, jangan beli tenangkan itu kan. Setiap kali kita beli shampoo kita mesti lihat ada ini, ada ini. Tapi kita tidak peduli berchemical yang lain. Kita tanya sebu-sebu, wah sebu-sebu hebat lah, sebu-sebu nggak usah pakai sabun Qingshi kan? Udah salah. Kamu masih ada rambut melindungi otak, benar kan? Saya tidak ada rambutnya, jadi mesti pakai sabun yang lebih baik untuk melindunginya. Sebu-sebu bilang itu, di mereka mesti pakai sabun yang lebih bagus untuk karena mereka langsung lininya. Kita masih ada rambut yang menjaga ini, kalau rambut jaga ini. Nasib pasti pakai sabun Qingshi. Jadi dua hal ini, nah di dalam relawan Qingshi emang bantuin pameran. Pameran ada apa? Buku, nasi, segalanya. Jadi kita mendalami hal-halnya. Bagi saya, semua relawan Qingshi adalah dia bagaimana mendalami ajaran Qingshi. Di Bagi Beras ada ajaran Qingshi-nya, di Donor Darah ada ajaran Qingshi-nya, di Depo ada ajaran Qingshi-nya. Kalau tanpa ajaran Qingshi, kita ikut moodnya. Benar kan? Hari ini moodnya happy, happy. Moodnya tidak happy gitu. Dan kita tidak tahu kita datang ke Suci untuk belajar apa. Tadi kalau saya sharing sama relawan kita tidak ada tugas di Suci. Kita hanya ada kegiatan. Karena kegiatan ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita mau melatih apa? Menjadi relawan Suci tidak ada berkahnya, ingat. Berkah datang dari sumbangan. Menjadi relawan, turun lapangan, belajar, melakukan. Itu belajar membuangkan sifat-sifat dan jelek kita. Dan terakhir kita mencapai lebih bahagia dan kebudayaannya. Jangan salah paham, kita ini pakai seragam orang baik, berbuat baik setiap harinya. Oh dapat Mercedes enggak juga, tetap naik bajai gitu. Ya. Kita mesti paham kenapa Master bilang dua hal tidak bisa ditunda. Satu, kita paham, benar kan? Karena orang tua tidak tahu kapan bisa jalan.
Tapi kenapa yang kedua itu tidak bisa ditunda? Padahal kita hanya sebulan sekali. Benar kan? Akhir bulan cepet lah gitu. Tapi Master kenapa bilang berbuat kebajikan itu tidak bisa ditunda? Itu next. Baru saya share kenapa itu. So, demi Master, demi ajaran, demi apanya, saya selalu suka lagu itu. Kalau tanpa langit, burung gimana terbang. Ini banyak orang pulang waktu ulang tahun Master tahun ini kan, ulang tahun suci ke-50 ya. Jadi 30 memang tahun ini paling ramai di Cingse. Nggak pernah Cingse ada begitu banyak orang. 6.500 orang makan siang, dan itu biaya Master juga semua. 6.500 orang. Biasa Imlek reunion dinner dia bisa sampai 3.000 orang di Hualien makan sama Master. Tapi kali ini 6.500 orang. Setelah ulang tahun Master, hari keduanya pas Malaysia lagi kumpul, ya, lagi laporan sama Master. Itu tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, ada 600 relawan dari Malaysia pulang deh, kita lagi kumpul. So, Master lagi sharing sama kita. Kita dari Malaysia memang sharing dulu, ya, perkembangan suci dan juga kegiatan-kegiatan. Terakhirnya Master sharing sama kita. Kenapa saya mau ambil ini? Karena zaman dulu saya tidak sadar. Saya tahu Master ada satu act yang agak lucu, itu adalah begini. Dia suka begini dia. Oke? Kalau duduk sama Master ini jika suruh begitu ya. Master suka begini ya. Kadang-kadang dia dua tangan juga sebenarnya. Ya kalau kita duduk sama Master kita tahu dia lagi itu. Kemarin Master cerita. Dia cerita zaman dulu dia mau ceramah. Dia mau ceramah mengenai Yao Sencing ataupun Ti Cancing waktu itu dulu. Dan memang banyak orang mau ikut mendengar. Itu kurang lebih udah 50 tahun yang lalu, ya, waktu suci baru mulai ataupun belumnya itu. Banyak orang mau ikut, tapi Master tidak ada dana, tidak ada uang, tidak ada sumbang ke dia sebenarnya. Dia bisa cetak untuk supaya mereka yang lain bisa baca kan. Terakhir tahu Master buat apa? Master ukir sendiri, pakai tangan nulis di itu. Di cover dia ukir sendirinya dan dia cetak kertasnya. Dia cetak kata-kata sutra-sutra itu supaya yang datang dengar itu bisa baca itu. Dan itu puluhan ribu kata Master mesti ukir sendirinya sampai tangan ini dia sakit. Sampai sekarang, momen sekarang itu dia masih bisa merasakan itu. Dia kadang-kadang dia bisa tip-tip gitu. Jadi dia lagi setiap kali begini maksudnya jaga. Ini demi apa? Demi anaknya bisa bahagia, benar kan? Orang tua kita demi apa dengan kita? Demi kita supaya bisa bahagia. Selalu saya bilang kenapa Master itu mama saya kan? Dia benar-benar mama saya sebenarnya. Ya 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya pulang bagi ulang tahun Master. Jadi Master tanya kamu masih terbang sini terbang sana gitu. Semua orang tahu saya terbang sini terbang sana kan? Ada orang yang sih hebat kamu yang terbang sini terbang sana gak tidak hebat. Saya ketemu ketua saya Ciang Siung di Penang, kamu kaya ya sekarang, bisa terbang sini terbang sana. Saya ketemu Master lagi tanya itu kamu masih begitu ngomong. Saya bilang iya Master, bagi sama gitu. Tahu Master jawab apa? Master ngomong 3 kali itu, kata ini, kamu capek kan? Begini bisa capek kan? Capek kan? Terbang sini terbang sana. Setelah keluar dari itu, istri saya bilang itu, Josie pun kamu. Benar kan? Master peduli apa? Master peduli orang, manusia, bukan kerjanya. Kamu bawa apa bisa kamu bawa? Tidak. Master pedulinya capek nggak itu? Kita mungkin hebat, dia hebat dia tuh. Nah, saya selalu tadi kan bilang tuh, kita mau orang datang kunjung ke alam ini selesai. Saya sudah tanya mereka, bahwa rombongan ini gimana terakhirnya? Selalu jawaban, wah, mereka kan wah terus kan, wah. Saya bilang ada habis lah kalau gitu. Yang kita mau itu, bukan wah, itu dia setuju apa yang kita jalankan, dia setuju apa filosofi Master, dia setuju dan dia merasakan ini benar kita mesti menjalankan sama-samanya. Itu bagi ini yang kita mau, bukan wah. Nah, kalau wah udah habis tuh. Sama kita udah capek-capek di suci, kita pulang ke rumah, suami kita tanya tuh gimana hari ini sucinya? Bukan wah, ayo itu. Kalau kamu terus dia udah bisa. Dan next.
山长回来。So, kenapa mau mendalami ajaran? Master sulit kan? Sulit. Master demi kita sebenarnya. Dan kalau kamu lihat Yao Si Jing yang terbaru, kan ada kecil yang di sekitar 3 buku di Yao Si Jing. Dan juga ada yang gede. Saya benar-benar terharu waktu saya terima yang gede itu. Buat apa ya bikin yang gede-gede itu ya, Yao Si Jing yang 3 buku berat-beratnya. Ternyata tahu kenapa bikin itu gede-gede. Demi orang Laohua, kita nggak bisa baca bukunya sekarang. Saya selalu baca buku masih pakai kacamata. Kemarin terima yang buku Yao Si Jing itu, bukanya enak bacanya itu, nggak usah pakai kacamata. Kita bilang, aduh mahal amat nih bukunya, cetak gede-gede kan. Demi apa? Ternyata Master mau. Jadi 2 jenis, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang beli besar kamu udah tahu dia Laohua. Yang beli kecil dia pasti belum Laohua katanya gitu. Saya waktu terima itu, saya lagi baca pagi-pagi itu, saya bilang, loh, inilah mama, inilah mama saya. Ya, dia tahu saya udah Laohua. Ya, walaupun agak telat ya, 46 baru Laohua. Tapi dia tahu saya udah Laohua. Jadi lebih enak untuk saya bacanya. Kita mau belajar sama Master ajaran Jingse, inilah kita demi orang lain, kita belajar, kita jagain orang lain. Dan kalau kita ada belum, sebenarnya mendalami ajaran ini. Indonesia, jujur aja, The Power of the Heart kita cetak 7.000. Malaysia, mau jual 1 buku 7.000 juga gak gampang. Walaupun Mandarin dari Master, begitu banyak orang bisa baca Mandarin. 20 kesulitan, kita terjemah ke bahasa Indonesia, kita jual berapa? 15 ya? 12.000. Terkeluar 12.000 buku, 20 kesulitan di Indonesia. Mungkin kita nggak baca, tapi orang luar baca. Jadi jangan yang di luar lihat yang bagus, di dalam tidak gitu. Ya, so mendalami ajarannya. Ya, kalau kita bisa mendekati mendalami ajarannya, kita lihat video klip ini. Maksudnya ngomong apa? Kenapa mau mendalami ajarannya? Semua感情吼，我都唔捌讲，安尼家己安尼写出来，互大家人看，我就是。经典摕来如是我们开始甲大家人讲话啊，但是即马唔是啊，因为我用台语，真侪人啊袂晓听台语啊，现在是全球定伫咧听的啦，有要甲20个国家哦，所以有的人啊，不只是讲哦台语听无。连要听国语都真吃力咯，所以呢，我只好啦，都爱每一段经文啦，我都爱用真甲写出来哦。恁知影这是真辛苦呢，佫无法度拜托别人吼，甲我代做，因为呢，我家己要讲的话啊，啥人会知影我要讲啥个，所以啊。真的很辛苦啊！每一天的时间都是安尼定，但是每一天啊，都是爱真正爱做功课，有字啦，才有法度咧，互大家人更了解啊。即马伫钢筋去过去呢，继续食力，较早。较少年，即马就甲即个经文啊，要互伊变成文字啊，迄个都爱真用脑筋的，即句都袂用得无准哦。或者家己的压力实在是压定的很紧很紧。希望恁当读即个法律心啊，啊是毋是呢？伊当甲书正经哦，迄毋是真重要，心。很贴心，法啊、立心啊，都是很贴心呐。看到恁开口都有法啦，安尼呢，我就是足欢喜啊！恁的行动呢，都无离开法，安尼呢，我嘛真欢喜。为了成长弟子慧命，善不辞严寒酷暑，辛劳备课开示。日日清晨殷勤为众讲解经义，善以诚以情，声声呼唤，但盼大众闻法不间断，唯愿法源流转润泽全球弟子心，善寄望弟子们法入心法入行。
张扬会命。Master waktu cerita ini, tadi kita nonton video 20 tahun yang lalu. Master masih muda. Zaman dulu Master ngomong Hokkien semua orang bisa paham, karena dia masih muda dan dia cukup kuat. Sekarang udah umur 80, ngomong Hokkien kita nggak paham. Jadi Master mesti nulis jadi mentoringnya. Dan itu benar-benar dia sendiri yang bikin PPT-nya itu, karena dia mau ngomong apa besok pagi kita tidak bisa bikin. Hanya PPT yang kegiatan seji mau dikasih Master lihat jam 6 sore mesti siap, Master akan masuk akan lihat semua kegiatannya dan dia sendiri akan bikin itunya. So waktu Master ngomong itu zaman dulu dia masih muda, dia masih mampu gitu. Padahal zaman dulu dia masih gampang untuk mau ceramahnya. Sekarang malah lebih susah. Dia coba ngomong dalam bahasa Mandarin setiap pagi jam 7 gitu. Dan kedua, yang pagi-pagi dia mesti nulis teksnya. Lebih banyak teksnya kita lebih gampang paham sebenarnya gitu. Jadi kenapa di Singapura, di Malaysia ada bodhisattva yang mau bantuin ketik. Ya, Master lagi ceramah, mereka ketik langsung teks Mandarinnya. Terutama di kelompok mereka tak paham ngomong Hokkiennya apa. Jadi mereka baca teks Mandarin di sampingnya itu, yang langsung ketiknya itu. Singapura dengan Malaysia ada, banyak tempat ada relawan-relawannya. Setiap pagi saya jam 4.30 saya juga bisa melihat di HP saya itu ketiknya, teksnya jalan gitu. Master lagi ngomong apa? Demi apa sebenarnya? Demi. Kedua adalah cuaca. Kita di sini enak kan, setiap hari sama kita bisa bangun. Di Taiwan tidak. Lagi musim dingin, wah, lu benar-benar nggak mau bangun. Ya, keponakan saya jadi singsusu di Kuala. Musim dingin, kita mesti ketok biasanya pagi-paginya. Kamu pergi dengan ceramah kan? Nah, hari ini terlalu dingin, katanya tidur. Memang sulit, sangat sulit untuk bangun, terutama di musim dingin. Tapi Master bangun nggak? Master setiap pagi tetap bangun sebenarnya. Tetap bangun. Kehidupan Master kayak apa sebenarnya? Mungkin kita tidak paham selama kita baca teks kan. Saya masih ingat banyak orang share sama saya, dia kenapa bergabung dengan Siji? Karena dia dengan suara Master. Dia tidak tahu Master ngomong apa, tapi dengan suara itu dia bisa merasakan. Pertama kali dia datang ke Indonesia. Setelah 2 hari dia bilang sama saya, bahasa Indonesia enak ya. Bahasa Indonesia hautin. Mereka ngomong kayak cangke. Benar? Oh, dikit-dikit masa sih? Naik turun gitu. Benar-benar kayak cangke itu. Jadi hidup bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysia mati masuk sih, habis. Indonesia tidak kalau kita ngomong di rumah kan begitu. Masal. Ada Indonesia, jadi dia nggak paham Indonesia ngomong apa, tapi dia bisa merasakan bahasa Indonesia kayak cangkel gitu. Sama juga kalau kita Yongsi, merasakan Master lagi ngomong apa, saya percaya kita bisa paham. Cucu saya nonton Peppa Pig yang dari rahasia, juga paham dia ngomong apa kan? Dia bilang dia paham, dia bisa cerita-ceritanya. Umur 3 dengan bahasa Rusia, bahasa Korea dan lain itu. Kenapa bisa? Karena dia polos, dia Yongsi. Kita nggak bisa Yongsi, jadi kita Indonesia, aduh nggak ada Indonesia, aduh nggak ada Indonesia, jadi habis tanpa Indonesia. Kita lihat kehidupan Master sehari kayak apa. 也因为对慈济人的付出让人感动也感恩，所以他不敢休息。在没有行脚的日子，上人的每一天就在静思精舍小小的范围里，每天走的就是那几步路，但是要处理的事情很多。对上人来说，时间过得很快，过一天就少一天，因为来不及，所以他要很积极。 我最爱的就是天还未亮啊，从书房走出来，走在我们的走廊里啊，往前一步一步走，就看到了这满天星光。 那样的大自然的，这是我要进入讲堂前的那一段，我最爱的时刻，
所以每一天踏进了讲堂，就是抱着感恩心。时间呢，每一天一大早3点半起床，开始准备礼佛然后呢就开始呢准备要出去的上殿说法时刻。在这样的大家在这个早课我就要开始准备了那就这样下来，一天开始吃饭时不知其味我是用吞的，不是用吃的因为呢，我要赶快进来了解呢今天的早间的新闻，我要去看，我要了解昨天的天下事。我7点钟又要出来早会就这样的时间排的秘密一直到6点再进去。接下来新闻边听，但是呢，我手在写，眼睛看电脑也要写因为呢，明天的事情这是我的一天。花莲呢有一段时间实在是苦的欠薪酒桃配饭在那一种的克难情况之下，成立了慈济。开始的时阵，伊的名称叫做克难慈济功德会。Bisa rasakan. Ini beberapa foto saya kemarin sharing di Facebook sebenarnya. Ya, ritsen dalam kehidupan kita itu kita bisa jalan berapa jauh, itu tergantung siapa yang dampingi kamu. Ya, kedua adalah kita bisa ada pencapaian berapa besar, itu tergantung siapa yang menunjukkannya. So, dalam 2 hal ini, sebenarnya saya kemarin lagi pikirin kehidupan saya itu, saya bersyukur sama sejak saya, dia mendampingi saya sampai hari ini. Dan juga saya bersyukur dengan masa saya sebenarnya, dia tunjukin ke hari ini baru saya bisa ada hari ini sebenarnya. Perkembangan, kita masih ada target perkembangan sendiri ya sebenarnya. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Mungkin udah 10 tahun di Suci, kita mau jadi apa? Kita dapat apa? So, sebenarnya ajaran Jingsi paling intinya apa? Ajaran Jingsi paling intinya adalah bagaimana kita mendalami inner kita sendiri sebenarnya, bukan yang di luar kita lihat. Saya sebagai seorang engineer,
graduate sebagai engineer, kerja engineer, bergabung dengan Seji, ketemu Seji, selalu ambil cuti pergi ke bantuan internasional. Sampai terakhir, aduh gimana, bos kau udah marah-marah, ambil leave terus. Ada jodoh, bisa mungkin bisnis gitu. Dan hari ini, dari engineer, bergabung dengan Seji di sosial, berkembang ke Depok, kemana lagi, sampai hari ini, perkembangan saya, siapa yang bantu? Master. Membangkitkan. Se-inner peace kita untuk apa? Kita bagaimana mencarinya? Paling penting ada dua kata dalam inner peace kita ini, adalah cinta kasih dan compassion, belas asih. Kita cinta kasih di mana? Jangan kita ngomong tanpa pamrih. Mana cinta kasih kita dan mana belas asih kita? Sebenarnya dua kata ini sangat sulit kita mendapatnya, sangat sulit kita merasakannya juga. Sebenarnya apa sih cinta? Berapa kilo kamu ada? Benar kan? Apa bedanya cinta dengan belas asih? Lebih sulit lagi kan? Jadi bagaimana kita mendalami ajaran Yesus? Saya selalu bilang itu gampang. Kita mungkin tidak bisa merasakan apa itu cinta dengan belas asih ya, tapi kita bisa merasakan apa itu tidak cinta dan tidak belas asih kan? Correct? Kehidupan kita banyak yang tidak cinta, tidak belas asih kan? Dari situ kita udah bisa sadar something wrong somewhere. Benar kan? Kalau kita dalam lingkungan yang tidak cinta, tidak belas asih, kita menjalankan kehidupan yang tidak cinta, tidak belas asih, then something wrong somewhere. Kita mesti sadar dari situ dulu. Ini tidak cinta, ini tidak belas asih. Saya kok makin tidak cinta ya? Kok makin tidak belas asih ya? Dan masih something wrong somewhere. Dari situ kita mendalami, baru kita mencarinya apa. Kalau tidak, kita baca buku master, kayaknya sama ya. Semua bukunya sama kalau katanya, cinta lagi, cinta lagi, cinta lagi. Karena kita tidak tahu cinta itu apa. So mendalami dulu, mensucikan hati, kayak membersihkan celana. Celana putih kamu kan cuci, berapa hari cuci sekali? Sekali pakai langsung cuci. Kenapa kamu bawa ke cuci? Karena kotor kan? Kamu lihat kotornya? Enggak, kayaknya putih-putih juga kan? Tapi sekurang-kurang kita cium, kayaknya baunya kotor kan? Mesti cuci kan? Nah sama juga dengan sini. Bagaimana kita mau suci hati kita? Kalau kita tidak bisa melihat kekotorannya, kalau tidak mencium kekotorannya, kita nggak bisa cuci, benar kan? Kita rasanya kita orang baik, karena kita bandingnya, saya tidak membunuh, saya tidak merampok, saya orang baik. Kalau kita orang baik, dunia ini udah nibana semua kan? Kita tidak orang baik, kita belum orang baiknya. Tapi bagaimana kita mendalami diri kita ini, cari tahu di mana ada masalahnya. Jadi itu lewat kegiatan. Di kegiatan kita kumpul orang-orang kan, kita saling kerja sama-sama kan. Di situ kita mesti bisa melihat, wih, oh geram sama si ini, geram. Ini kotorannya. Ternyata lihat kotoran itu tuh. Saya suka si itu karena selalu bawa macan kasih bawa makannya. Itu serakangnya. Dan dari situ kalau kita belajar, oh ternyata nggak bisa begini ya. Saya mesti cintai semua orang, saya mesti sama-sama semua orang. Jadi datang lagi kegiatannya. Kita belajar, kita buang. Ya pelatihan diri itu tidak dapat apa-apa. Pelatihan diri itu buang semuanya yang tidak baik. Jadi udah jadi Buddha sudah. Yang next ini. So mendalami kita mau apa yang jelek. Nah kehidupan kita selalu dua hal ini. Ya masih selalu bilang gitu. Kita selalu tanya itu, benar nggak sih? Benar atau salah? Ini sulit sebenarnya itu. Minum es benar atau salah? Jadi pertanyaan tadi, minum es benar atau salah? Wah, ini bingung pertanyaannya gitu. Emang minum es atau salah benar ya? Benar kan? Ada orang bilang minum es salah loh, suci. Nggak bisa minum es itu nggak bagus untuk kesehatannya kan? Benar juga kan? Ada bilang nggak salah, nggak asal kau bisa beli, kau suka minum lah, jangan. Ini kan tubuh kau ya kan? Benar. Jadi apa yang benar, apa yang salah? Di kehidupan kita selalu kita mau fight yang benar atau yang salah. Tapi pernah nggak kita berpikir itu stay peace, not stay right? Stay peace itu lebih penting. Saya bisa hidup lebih tenang, lebih bahagia itu lebih penting. Bukan cari tahu itu benar atau salah. Banyak orang suka tanya saya, sejauh ini benar nggak ya? So ini benar nggak? Saya bawa dari orang ini ke situ benar nggak ya? Benar. Waduh, ini benar salah. Ya, nggak ada benar dan salah yang begini di sini. Ya semua di sini aja. Ya, kenapa Master bilang sama aku, capek nggak? Orang di belakang catatnya, ini dharma nggak ya? Capek itu. Benar atau salah? Benar. Di momen itu saya butuh itu mungkin gitu.
Saya butuh orang konsisten, orang peduli sebenarnya. Masa kasih, masa nggak ngomong, itu tahu nggak sutra apa, ngomong apa gitu. Tidak. Ya, so stay peace itu lebih penting sebenarnya. Bagaimana kita stay peace, bukan stay right and wrong. Gitu. Ya, so ajaran Jingsi ini yang paling penting sebenarnya. Kita masih bisa jalan dengan baik, tenang, pincin desing, angcin desing. Dengan adanya ajaran, baru kita bisa jalankan dengan lebih baik, ada hati yang lebih tenang. Dan baru kita bisa merasakan orang-orang yang datang ke kita, dia maunya apa, dia butuhnya apa, buku apa yang cocok dengan dia, makanan apa yang cocok dengan dia. Kita rasakan sebenarnya, rasakan mereka butuh apa. Kita mesti ada hati yang cukup tenang dulu. Dengan adanya ajaran, kita bisa tenang. Tadi kita lihat video yang lain, banyak oma-oma, benar-benar oma 70 lebih dulu. Nah, tim kita paling kuat itu adalah oma semua. Ya, mereka nggak tahu baca, nggak pintar, tapi mereka setiap hari bisa pergi pameran ke rumah sakit ke apa. Dia bukan orang datang, buku ini bagus dulu, tidak. Dia ketemu orang, dia salam dulu, udah kan? Dia ngobrol, siapa tinggal di sini, lagi sakit dah, lagi operasi ya, kenapa tuh? Ya, ini mamanya mungkin lagi khawatir gitu dong. Jadi dia ngomong apa ya? Masa bilang tuh doain dia ya, 祝福他，安心就是祝福他嘛，对不对？然后tenang dulu kan 祝福他gitu loh. Dia tahu dia mau apa sebenarnya, kasih dia apa sebenarnya. Dan dia juga kaget, ini ngomongnya hebat juga ya. Kok tahu? Ini dari buku kita mas saya ngomong itu loh. Baru itu ajarannya, bukan ambil ini, gue mau coba berapa buku, Tidak, kita nggak itu. Kita mau pergi menjalin jodoh dengan manusia, dengan semua orang sebenarnya. Karena kita satu hari juga ketemu itu kan. Kita mungkin juga akan ketemu itu. Waktu saatnya momennya kita masuk rumah sakit, kita bisa begini nggak? Belum tentu. Ini mesti kopi ke HP, masuk rumah sakit tidak tenang. Ya, so ajaran Jingsi. Nah ini satu kata mengenai siusi, pelatihan diri. Selalu orang suka bilang pelatihan diri. Kesucikan pelatihan diri, benar kan? Jangan salah gunakan kata-kata ini sebenarnya. Pelatihan diri itu apa? Pelatihan diri adalah orang mendekati kamu atau melihat kamu itu merasa nyaman. Nah itu momen kamu pelatihan diri. Kayak tadi saya bilang, kita mesti berjalan-jalan menjadi bodhisattva kan. Saya anytime itu bisa, dia mencari saya, mau doakan. Kenapa semua orang ada masalah? Dia sampai ke Hollywood, ketemu master, dia nangis, dia ngomong semua kan. Kenapa? Kalau dia ketemu kita, takut, nggak berani. Jadi kita bukan bodhisattva. Master bodhisattva. Kenapa master bisa? Master udah jelas. Fan Sepuh pernah cerita, kenapa orang sampai ke master dia bisa cerita semua ke master, apapun secretnya. Di depan master dia ngomong gitu. Ada dua hal cukup penting. Pertama, master tidak akan pandang remeh dia dengan masalah dia itu. Kita sangat gampang. Lihat si itu aduh geli ya begini. Kita dan tiba-tiba dia cerita gitu. Kita udah pandang remeh orang. Jadi orang tidak merasa nyaman mau ceritakan kamu kan. Kedua, master tidak akan ambil masalah dia itu pergi gosip sama orang lain. Benar kan? Kita selesai sini, telepon, Sesiong, lu tahu itu, aduh, lu nggak tahu Seci itu kayak apa gitu. Karena kita cari egoisnya, cari gengsinya. Gua tahu. Kemarin pergi training Jingsi, lihat Cisong saya itu nggak ada tangan, aku nggak tahu. Ini masalah kita sebenarnya. Jadi kita gimana belajar? Saya bilang tuh, Xiuxing itu adalah每个人靠近你的人都很舒服。Itu penting. Itu menjadi bodhisattva. Next. So, di dalam ajaran Jingsi dan juga di Ciji sebenarnya satu hal cukup penting. Saya pernah share di Facebook saya dulu. Datang ke Ciji not only to do good, but is to be good. Bagaimana kita menjadi lebih baik, the root to character. Kita menuju ke kebudayaan, menuju ke kemanusiaan yang lebih baik sebenarnya. So kalau tanpa ajaran, dia juga do good. Do good can fight. Ya, do good pecah-pecah. Do good itu bisa show off, bisa gengsi. Hanya care yang ego saja. Tapi to be good itu bukan. Saya mau belajar, saya melatih diri saya belajar to be good itu. So this is Ciji. Jingsi paling penting mengajari kita adalah
to be good. How you to be good? Di mata orang tua kita, anak gue sekarang kecil lebih baik, ya, lebih berbakti, lebih tahu, lebih ramah, lebih tahu menghargai saudaranya semua. Ya, itu to be good. Bukannya gara-gara kecil itu lebih ego. Ya, itu this is wrong. And next. So, dan selalu Master juga bilang, Jingsi adalah benteng seji. Satu hari, udah gak ada orang mau kerja seji, mau bantu seji. Tetap dia ada sejinya. Master bilang, Jingsi adalah benteng seji. So, Master memberitahu murid-muridnya selalu standby di mana tidak orang kerja seji, tetap akan mereka jalankan. Benar, hari ini kita lihat di Indonesia, kita masih ada. Benar, mungkin kita khawatir Pak Agon, Pak Franky ini tadi mereka udah nggak ada, jadi gimana? Benar kan? Kita belum khawatir kalau kita semua udah nggak ada, ini gedung gimana dengan masternya? Benar kan? Jadi kita masih berpikir, kita merasakan kita memiliki ini, kita punya. Bagi saya, seji itu milik saya punya. Saya mesti berpikir, sama juga kayak rumah kita kan, rumah tua. Mama juga khawatir ini mau rumah tua gimana ya? Nanti mau udah nggak ada, kalian masih pulang ke sini nggak? Masih pulang kampung nggak? Benar kan? Masih pulang kampung nggak? Tidak. Jadi gimana dengan rumah ini? Kamu ngomong gampang, mama jual aja, benar kan? Uang kita nggak mau, kita sumbang ke seji aja uangnya. Tapi di sini kita berpikir nggak? Bagaimana kita mencari orang-orang yang continuous terus? Kita mesti menanya diri kita sebenarnya, kenapa kita di sini? Ibu Lee pernah tanya saya sebenarnya terhadap sustainability of seji. Kita gimana biar seji itu bisa sustain seterusnya 1000 tahun, 2000 tahun masih ada. Saya sih bilangnya lebih simple. Yang lebih penting itu kita mendalami. Saya bilang kalian mesti duduk ya, tanyain diri sendiri. Kenapa saya mau di seji? Kenapa saya masih mau sumbang begitu banyak orang ke seji? Apa yang membuat saya mau sumbang orang ke seji itu lebih penting. Karena itu kalau diwariskan, orang lain akan sama dengan kalian kan, sumbang terus kan. Jadi terharu terus itu lebih penting. Saya bilang seji tidak sepatutnya adanya kegiatan training untuk menggalang dana gerak hati. Kenapa kita ada menggalang dana gerak hati? Karena kita tidak terharu. Udah nggak terharu baru kita adakan training untuk menggalang dana gerak hati kan? Bagaimana cari dana kan? Kalau kamu terharu kamu galang dana pasti kan? Aduh kesian ini kita mesti bantu. Keluar cari teman-teman kumpulin uang, kasih ke seji, bantuin dia kan? Ini penting. Bagaimana kita tetap terharu di perjalanan bersama ini. Ini yang sangat penting saya bilang. So bagaimana kita bersama juga sebenarnya di sebagian negara sebenarnya Jingsinya untung nggak? Bisa untung. Belum semua negara ya biasa rugi orang sponsor dulu. Tapi setelah untung untuk apa? Dana itu semua untung di Jingsi akan kembali ke seji. Dia benteng seji. Sustainability ya. Hari ini kita tidak mau sumbang yang lain. Biasa kita sumbang sosial, kita sumbang administrasi, sumbang maintenance. Aduh, kayaknya di rumah bukan mobilnya. Rumah gua juga maintenance apartemennya, saya boleh bayar maintenance juga kan. Benar, karena kita merasa memiliki, jadi kita bayar. Bagaimana kita memilikinya? So itu bentengnya. Next. Oke, so nah hari ini sebenarnya hanya hal permulaan. Saya bilang sama Agus sebenarnya kita mesti setiap bulan ada pendalamannya. Bagaimana kita mendalam? Tadi kan itu bilang setiap bulan kita ada pendalaman mengenai Jingsi. So setiap orang beda-beda masing-masing. Ada orang yang lebih suka buku, dia merasakan. Ada orang lebih suka nasi, ada orang suka apa maksudnya itu. Dia mendalami hal itu. Dan dia mesti ada ajarannya. Kita tidak jual barang, kita menyebarkan ajarannya. Ajaran apa yang kita menyebarkan? Ajaran apa yang kita mau share sama mereka? Kenapa sabun? Kenapa lilin? Malaysia tetap pakai lilin sampai hari ini. Pembekalan kita pakai lilin. Memang itu repot kan? Susah lilinnya kan? Repot. Tapi di situ ada ajarannya. Kalau mau pakai lighter, beda lagi. Lilin itu ada ajarannya. Di rumah saya tetap nyalain lilin setiap malamnya. Lilin suci. Kenapa? Setiap kali saya nyalain lilin, saya ingat tadi yang bilang itu. Lilin itu membakar diri untuk demi orang lain kan? Dan lilin itu adalah pencerahan. Tadi Lisu bilang apa? Kuat san seheye, kegelapan. Yang sulit untuk lewatnya gunung itu adalah kegelapan. Kegelapan batin kita yang paling sulit itu. Jadi lilin itu ada selalu ingatin kita untuk apa?
buat apa sebenarnya? Ya, bakar diri kita katakan tidak apa-apa juga memang CO2. So segala yang kita gunakan mesti ada ajarannya. Kita nyetir juga tidak apa-apa. Terakhir kita jalan kaki ya, nggak susah dari semua jalan kaki sampai sini itu belum selesai. Besok pagi baru kita mulai acara gitu. Tidak kan? Tapi kita hargai mobil kita itu, bensin itu kita gunakan dengan baik-baiknya. Ya. So nanti kita akan mendalami. Hari ini kita memang satu pembentukan. Ya. Agus akan membentukkan tim relawan Cingse-nya. Ya, so kalau dia bisa mendalami fokusnya, dia bisa bantu wilayah, masing-masing wilayah, semua kegiatan mesti ada ajaran-ajaran Cingse-nya. Jadi baru kita bisa menuju ke arah hati yang suci, masyarakat yang harmoni, keluarga yang bahagia. Baru kita dari relawan itu bisa bantu stakeholder-nya mendalami kenapa itu loh. Cara kita menjalankan kayak apa, cara kita jalan kayak apa gitu. The family concept orang tua sebagai pengurus. Anggap ini tuh selalu kita tuh orang tua. Bagaimana kita mencintai anak-anak kita. Jangan, walaupun dia begitu jelek, betapa jeleknya dia sifat-sifatnya, tapi tetap kita mesti mencintainya. Nah, next. Nah, ini tadi kita bilang itu Cingse, membaca Cingse. Karena Cingse yang pertama itu lewat buku, video, semua ajaran-ajaran master. Kedua adalah Pingwei Cingse, merasakan. Pingwei itu apa? Mencicipi ya, mencicipi Cingse. So kita mesti coba sebenarnya. Dan sebelum kita coba, kita mesti memahami dulu kenapa ini ada apa, dari mana. Jadi kenapa ada camp untuk relawan Cingse? Ya sebenarnya bulan Juni ini tidak ada. Ini camp ini sebenarnya perlu request dari Malaysia dan Singapura akan bergabung dan Taiwan akan buka untuk Indonesia sebenarnya. Oke, so kemarin kita bahas setahun, mungkin kita plan 2 kali untuk campnya, untuk pendalaman relawan Cingse ke Hualien. Dan ini juga kita bisa ke Malaysia. Dan kita juga bisa mengundang Malaysia datang ke sini sebenarnya, sharing pengalaman mereka, bagaimana mereka mendalami Cingse-nya. So khusus untuk tim-tim ini, sama SSC, jangan selalu harapkan bahasa Indonesia. Kalau kayak cucu saya, Yongsi, bahasa Korea juga bisa, bahasa Rusia juga bisa. Ya, coba kayak anak-anak kecil, bagaimana dia nonton Peppa Pig di bahasa Korea, bahasa Rusia, bahasa apa? Kenapa dia bisa pahami ceritanya? Sama juga dengan segala bahan-bahan yang ada di Cingse, walaupun kita tidak tahu Chinese-nya. Ya, so Pingwei Cingse menjernihkan tubuh dan alam sebenarnya. Tujuannya paling penting sudah. Bagaimana kita menjernihkan di dalam pendalaman, kita akan share. Kita lihat beberapa video klip sebenarnya mengenai Cingse Sok. Ini adalah bahasa Inggris. So, next. How far would you go to find treasure? For years, Buddhist nuns have safeguarded nature's secrets, hidden deep in the valleys of Hualien, Taiwan. They pick, they harvest, and gently gather the essence of these fields. They heave, they haul like a line. Be it rain or shine, they are determined to bring nature to you. It's these minerals that will help you sparkle from the inside and glow from the outside, and created completely by hand with care, with every block a piece of nature to share. Cingse, an all-natural clay. Deep in the mountains of Taiwan, rain and sky nurture these fields, letting nature soak into every grade. They're grown with tradition, yet transformed with innovation. Washed, steamed, dried, packaged straight to your kitchen. Just add hot or cold water, and soon enough, it's ready to eat. You can make every meal dazzle your senses. Hard and comforting, or light and refreshing. Whatever you come up with, it's so simple, with rice at the center. And so convenient, even the littlest can help.
same kind of rice. Saya tadi lihat yang seharian di Gereja Cingse itu 13 tahun yang lalu, kita belum ada Thai TV, tapi kita bisa lakukan banyak terjemahan dan juga voice over dalam bahan-bahan kita. Kita putarin di sosialisasi Kisah Suci kan tahun 2005, itu 11 tahun yang lalu punya. Itu juga zaman belum ada Thai TV. Ya, tapi sekarang ada Thai TV, kita susah dari ada video-video segi ya. Kemarin saya pikir itu, ini tugas kita juga. Kalau itu milik kita, ini rumah kita, ini bahan kita, kita cari orang-orang yang nanti kita terjemahkan jadi voice over-nya bahasa Indonesia misalnya. Jadi di relawan Cingse itu dia bisa bantu di banyak bidangnya, bantuin di dalam voice over, bantuin dalam terjemahan, bantuin di dalam memahami terjemahan buku-buku masternya. Ya terjemahan buku master kita pakai orang luar yang terjemahkan, tapi kita bahas setiap hari Kamis, hari Jumat di sini, ya. Saling bahas sebenarnya terjemahan, karena dia terjemah itu menurut kata-kata. Tapi kita paham master lagi pikir apa, master mau apa sebenarnya. Jadi kita mesti edit, benarkah maksudnya yang disampaikan itu sebenarnya. Orang Indonesia yang baca itu benarkah maksudnya itu. Dan dari itu bukan hanya bantuin terjemahan, tapi dia bantuin mendalami ajaran Cingse. Kita lebih mendalami ajaran Cingse, kita lebih memahami ternyata begitu, kehidupan kita berubah. Ya so, relawan Cingse bukan hanya bantuin pameran. Kenapa tidak bisa ngomong? Kalau kamu pakai dengan bagus, kamu berani nggak sharing dengan orang? Kalau kamu pick buka satu restoran baru, kamu beli makan enak kan? Pasti sharing di Facebook kan? Calling teman-teman, kamu tahu itu enak loh ini. Sama juga, kamu belum makan makanan Cingse yang enak. Yang tahu ada ajaran Cingse yang enak kan? Jadi nggak berani telepon depan. Nah, teman-teman tahu, kamu tahu, kamu kan ada lawan suci, ada protes Cingse kan? Saya nggak tahu, saya hanya begitu darah aja. Yang berani sharing, benar simple, saya understand. Benar. Jadi bagaimana kita mendalami sampai kita rasakan itu enak, kita berani sharing sama orang lain. Benar kan? Ini bagus, ini kenapa, ini kenapa. Dan filosofi itu bukan hanya dari produknya, di belakang segalanya. Di belakang segalanya, seharian di Gereja Cingse sampai hari ini ada segi begitu besar karena ada akarnya itu. Ini ada tujuannya. Ya, so mungkin saya sampai hari ini, yang mudah-mudahan setiap bulan kita akan ketemu lagi. Ya ada orang nanti katanya nanti terakhir mau ada pembukaan pendaftaran. Kamu mau ya bergabung dalam relawan Cingse, kamu bisa daftar dan kita akan kumpul every month. Saya akan sharing di sini. Terima kasih, Kang Eun.